Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam kebahagiaan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini dengan NIM 666123047 dari Administrasi Publik Untirta. Pada kali ini saya akan memaparkan hasil analisis visi, misi, tujuan, dan sasaran Bank Indonesia dalam memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Strategi yang diampu oleh Ibu Ayuning Budiati, MPPM. Dan yang pertama, profil dari Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, di mana merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan juga efisien. Selanjutnya, visi dari Bank Indonesia. Visinya yaitu menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil. Nah, berdasarkan analisis saya, visi dari Bank Indonesia sudah memberikan gambaran yang jelas dan berorientasi pada masa depan serta berkelanjutan. Selanjutnya, misi Bank Indonesia. Yang pertama, mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Yang kedua, mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internet dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan, dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Yang ketiga, mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional. Dan yang terakhir, meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola atau governance yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan undang-undang. Untuk misi sendiri, berdasarkan analisis saya, misi dari Bank Indonesia sudah memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai visi Bank Indonesia sebelumnya, sebab misi ini sudah berorientasi pada masa kini. Selanjutnya, tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Berdasarkan analisis saya, tujuan Bank Indonesia belum sesuai sebab hanya memiliki tujuan tunggal, sedangkan pada misi sebelumnya terdapat 4 poin yang tersedia. Selanjutnya, sasaran Bank Indonesia. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas nilai tukar. Yang kedua, mendorong pasar keuangan yang dalam dan efisien. Yang ketiga, menjaga SSK yang didukung dengan penguatan surveillance SP. Yang keempat, mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis. Yang kelima, memelihara SP yang aman, efisien, dan lancar. Yang keenam, memperkuat pengelolaan keuangan Bank Indonesia yang akuntabel. Yang ketujuh, mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan dukungan SI, kultur, dan governance. Yang kedelapan, mempercepat ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Yang kesembilan, memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan perspektif positif Bank Indonesia. Dan yang ke-10, memantapkan kelancaran transisi pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Adapun untuk sasaran tersendiri, berdasarkan analisis saya, dapat disimpulkan bahwa sasaran dari Bank Indonesia belum sepenuhnya memenuhi nilai SMART, sebab tidak mempunyai indikator yang jelas dan tidak memiliki batas waktu yang ditentukan untuk mencapai sasaran yang lebih efektif. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.